warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembang. Oke teman bonsai, pada kesempatan kali ini saya mau untuk cek bahan bonsai amplas ya. Ini dulu dari turun cangkok sejempol kaki, saya tanam di polybag. Setelah subur saya tanam di lahan ground begitu saja, tidak saya lakukan program. Ini 1 bulan yang lalu saya lakukan untuk mengerjakan dengan teknik pecah. Jadi dari jempol kaki ini sudah berumur kurang lebih sekitar 1 tahun, belum ada ya ini 1 tahun. Karena saya tidak lakukan untuk dari polybag masuk ground, saya tidak lakukan program akar, cuma saya tanam begitu saja. Jadi perkembangannya cepat ya, karena akar tidak terganggu. Jadi polybagnya saya lepas, saya tanam begitu saja, terus saya timbun. Tapi polybagnya saya lepas ya. Setelah tumbuh besar dan subur, saya lakukan teknik untuk pecah batang. Ini 1 bulan yang lalu saya kerjakan. Nanti teman-teman bisa lihat tekniknya seperti apa. Ada 2 bahan yang di sebelah sana. Itu juga saya lakukan pecah batang. Tekniknya sama seperti ini. Nanti bisa disimak untuk teman-teman di akhir video. Saya lampirkan untuk videonya, untuk tutorial teknik caranya pecah batang. Ini saya rasa paling aman ya untuk teman-teman, khususnya pemula. Bagi yang mau mencoba untuk program pecah batang, ini jenisnya sama Vikes ya, cuman untuk nama ID-nya amplas putih. Oke, langsung saja saya mau cek seperti apa untuk perkembangannya. Saya mau coba lihat akarnya udah banyak belum. 1 bulan umur dari pertama saya lakukan untuk pecah batang. Saya mau coba langsung untuk lakukan cek. Dari awal pecah ini saya pakai kain bekas. Saya coba mau semprot, mau cek akarnya, terus biar tanah-tanah nanti yang menempel di sini bersih. Saya mau coba semprot pakai air. Terlihat ya udah akarnya ya, udah banyak tapi belum besar, baru 1 bulan. Untuk pecah seperti ini kita harus perhatikan ya, kondisi daun di atas kita harus subur, jangan terkena penyakit, karena akan mempengaruhi untuk pertumbuhan daripada akar yang kita inginkan ya. Saya mau lakukan untuk cek biar terlihat, karena ini akarnya masih serabut, jadi saya tidak berani pakai alat, saya semprot pakai air saja. Mungkin ada beberapa akar serabut yang perlu kita kasih alas di bawah biar akarnya tertarik keluar ya. Sepertinya sudah pas untuk penataan pemberian alas di bawahnya ya. Kita cek dari sebelah sana ya, coba dari ujung sebelah sana, cek dari sebelah sini. Sudah mulai tampak akarnya keluar dari atas. Nanti ini akan bagus ya kalau dari atas ini, nanti kalau besar biar agak panjang sedikit nanti akan saya arahkan. Kalau masih putih seperti ini kayaknya riskan ya, akan patah, sayang. Kita lihat dari sebelah sini, sudah terlihat ya akarnya ya. Coba kita untuk cek yang satunya lagi ya, untuk pecah batang sama prosesnya seperti ini juga. Langsung saya akan coba yang satunya lagi, saya cek masih seperti apa untuk akarnya, udah sama belum sama yang seperti tadi yang pertama saya cek. Ini bareng ya pengerjaannya ya, kan saya coba semprot pakai air. Oke, saya mau coba cek, udah terlihat ya akar kecil-kecil berapa, ada juga yang baru mau keluar.
Oke, untuk langkah berikutnya ini nanti mungkin untuk pengikatnya pelindung di atas tetap saya akan masih kasih ya, untuk menjaga kestabilan kelembapan untuk kain bekasnya. Ini terlihat akarnya ya, kita lihat dari dekat. Ya, ini terlihat akarnya ya, udah tumbuh di sini juga. Saya akan melakukan penimbunan lagi pakai media tambahan, karena ini banyak sudah yang turun ke bawah ya untuk medianya. Untuk media akan saya kasih media yang bagus, saya tambah kokopit biar kelembapannya terjaga seluruh. Karena akarnya masih putih ya, kalau akarnya sudah coklat mungkin akan saya tambah pakai media tanam pasir ladu kali saja sebenarnya. Tapi karena berhubung ini akarnya masih putih, saya tidak mau ambil resiko, biar cepat nanti untuk keluar akarnya. Ini kokopitnya sudah saya basahi sebelumnya. Akan saya pasang lagi untuk pengamannya. Yang bagus kainnya pakai kain handuk ya, kalau kain handuk kan tebel ya, jadi untuk menyimpan kelembapannya, keringnya agak lambat, agak lama kainnya. Oke, yang saya mau untuk merapikan yang satunya lagi. Yang pertama tadi saya lakukan pembongkaran, pengecekan. Ini yang satunya lagi ya, saya kasih sama untuk media. Kalaupun di atas ini banyak akar yang keluar, kita biarkan ya, biarkan dulu, nanti gampang biar akarnya full dulu. Tinggal nanti untuk proses penutupan daripada bekas pecahan batang ini biar maksimal dulu, nanti kita baru untuk mungkin melakukan pengurangan akar atau akar mana saja yang nanti kita mau pakai. Dan saya lakukan kembali untuk pengaman penutup biar awet untuk kelembapannya. Ini media kokopit sangat mudah ya, biasanya di toko-toko teman-teman bonsai ini biasa untuk media cangkok ya. Saya lakukan pengikatan ulang ya teman-teman. Ini tadi ya, saya melakukan pecah batang usia 1 bulan dari awal saya pengerjaan. Saya sudah bikin share videonya untuk teman-teman, dengan satu catatan, apabila melakukan teknik seperti ini nanti di akhir video teman-teman bisa dilihat ciri-ciri untuk daunnya seperti apa. Kita usahakan kalau melakukan program bahan bonsai apapun sama ya sebenarnya, intinya untuk daun di atas subur dan terkena hama, kita aman untuk melakukan proses program akar. Ini teknik-teknik seperti ini saya lakukan untuk bahan bonsai kimeng juga pernah, waru juga bisa. Ternyata untuk semua di pohon bisa ya, tapi dengan mungkin waktu yang kecepatannya untuk kita proses menurut ID pohon ya. Kalau paling cepat teknik-teknik seperti ini
untuk jenis wikas. Untuk waru juga cepat, tapi untuk ID seperti saung simbur ataupun bahan bonsai sancang, kalau bahan bonsai sancang agak lumayan lama ya, karena kulitnya sangat tipis, terus kambiumnya sedikit juga untuk getahnya. Oke teman-teman, dari kami di channel Bonsai Gembong tadi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Saya pernah melakukan belajar dari teman ke teman, saya langsung praktek di lahan ground, karena kalau kita tidak praktek di lahan ground, tentunya kita walaupun cuma teori tidak akan tahu ya untuk kedepannya seperti apa. Dari kami di channel Bonsai Gembong kita cukup sekian dulu, mudah-mudahan video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman untuk semangat terus berkarya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.